seluruh buruh Indonesia yang mendukung perjuangan kami menjaga PKB tanpa omnibus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali selamat datang di channel kita. Nah, hari ini beruntung kita bisa bersilaturahmi di salah satu PUK SPAMK DKI Jakarta, yaitu YIM Yamaha ya. Nah, teman-teman, di hadapan kawan-kawan, hari ini kita ingin menggali secara detail tentang peran dan fungsi serikat, karena ada dua orang anggota yang nanti akan kita tanya detail per detailnya tentang peran dan fungsi serikat di YIM. Termasuk nanti kita akan coba gali juga berkenaan dengan proses PKB di mata kawan-kawan anggota. Nah, kita lanjut ya. Abang silakan memperkenalkan diri, kemudian lanjut si Teteh. Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Hotlan Simanjuntak. Karyawan ya, Pak? Saya sudah karyawan tetap, bergabung di PT Yamaha sejak Desember 2006, diangkat menjadi PKWTT di Desember 2008. Demikian, Bang. Siap. Kalau si Teteh? Nama saya Aljetsia Novianti, saya bergabung di PT Yamaha semenjak tahun 2013. Ya. Sudah karyawan tetap ya? Ya, sudah. Kalau Abang memang sudah berserikat nih Bang ya, berdua-duanya ya? Sudah menjadi anggota serikat di sini. Serikat FSPMI? FSPMI tentu. Oh, si Teteh juga. Nah, begini, ini kan kita lagi mau tanya-tanya kepada kawan-kawan ini supaya ada timbul semangat nih kepada teman-teman di luar, pekerja di luar, tentang peran dan fungsi serikat. Menurut pandangan Abang, seberapa besar sih fungsi serikat ini terhadap kesejahteraan, terutama di Abang dah dulu sebagai anggota? Baik, terima kasih Bang. Tentu bagi saya secara pribadi, serikat pekerja tentu memiliki peran yang sangat vital Bang, sangat besar sekali terhadap kesejahteraan pekerja itu sendiri. Karena kenapa? Menurut pemahaman yang saya ketahui, serikat pekerja menjadi perwakilan pekerja untuk merundingkan segala hal yang berkaitan tentu dengan kesejahteraan pekerja, bahkan dengan peraturan-peraturan yang harus berlaku di perusahaan tersebut. Itu sebabnya bagi saya serikat pekerja itu sangat penting. Siap. Nah, izin menanya, kalau Abang sudah berapa lama berserikat? Kalau saya berserikat sejak tahun 2007 Bang. Oh, 2007 ya. Nah, kalau Teteh, pandangan Teteh terhadap serikat pekerja ini, apa yang Teteh rasakan dengan akhirnya berserikat ini? Baik, terima kasih. Saya merasa menjadi bagian di dalam serikat pekerja, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di Yamaha. Salah satunya kita bisa mendapatkan perlindungan dan perlindungan, pembelaan, ataupun sesuatu hal yang kita tidak ketahui, kita masih belum mendapatkan jawabannya, dan kita bisa bertanya ke serikat dan akan dijelaskan secara detail dan bahkan mendapatkan pendampingan gitu. Siap. Nah, izin, kalau si Teteh sudah berapa lama berserikat ini? Saya bergabung di serikat memang terbilang baru di tahun 2020 ini, tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh serikat FSPMI PT Yamaha ini terlihat jelas dan nyata gitu. Iya. Jadi ya nggak ada kenapa enggak kita berserikat gitu. Artinya positif Pak ya? Iya, positif gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mengikuti apa yang sedang berproses di kawan-kawan Yamaha terkait PKB-nya, ini mau kita tanya nih. Kalau Teteh kan hitungannya tergolong baru lah dengan 2020 ini masuk ya. Nah, perkembangan PKB ini yang si Teteh tahu ini seperti apa? Maksudnya, apakah ada pengurangan terhadap PKB sebelumnya? Mungkin bisa jelasin dari sisi Teteh sebagai anggota deh. Singkat cerita, intinya dari manajemen ini memaksakan untuk ada masuknya
Omnibus Law seperti itu. Oh, Omnibus Law, Iya, iya, yang iya. seperti kita ketahui sudah memang marak dipaksakan gitu. Masuk ke dalam PKB. Bukan seperti itu. Nah, kalau abang tentang akhirnya ada isu-isu bahwa ada upaya dari manajemen untuk masukkan ini, seperti apa tanggapan abang sebagai yang kita tahu ya, penjelasan tadi si abang ini sudah cukup lama berserikat kan? Seperti apa pandangannya? Ya, perihal memang upaya dari perusahaan untuk memasukkan Omnibus Law terhadap PKB PTIM, memang kita sudah melihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Termasuk beberapa waktu lalu ada upaya untuk mencoba mensosialisasikan mengenai kompensasi, Bang. Kompensasi pensiun. Ini menjadi hal yang cukup aneh bagi kami, bagi saya secara pribadi, karena bicara PKB PTIM, di sana kita tidak ada bicara kompensasi. Sehingga kita melihat ini merupakan sebuah upaya dari perusahaan bagaimana mencoba merusak psikologi atau mempengaruhi kawan-kawan di dalam. Itu yang kita lihat, sehingga kalau saya melihat memang dalam perundingan saat ini cukup harus kita satukan barisan ini, harus merapatkan barisan untuk melakukan perlawanan secara serius. Baik, terakhir yang kita mau tanya, kesiapan kawan-kawan anggota, walaupun yang hanya 2 tidak otomatis merepresentasikan, tapi coba kita tanya harapan-harapannya dan ke depan seperti apa nanti maunya. Coba kita dari si Teteh dulu. Harapan terhadap apa yang sedang berlangsung nih oleh kawan-kawan PUK dalam perundingan-perundingan, harapannya seperti apa, Teh? Harapannya pastinya perundingan berjalan sesuai rencana ya. Ya apa yang ditargetkan oleh PUK itu menjadi realisasi, dan manajemen pun melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PUK gitu. PUK, SPAMKF, SPMI, PTIM, seperti itu. Harapannya seperti itu. Iya. Kalau si Abang? Ya, secara garis besar tentu sama, Bang. Harapan kita bagaimana proses perundingan PKB ini boleh berjalan sesuai dengan schedule-nya, dan tentu yang menjadi target kita, harapan saya secara pribadi, tidak ada nilai-nilai kesejahteraan yang selama ini sudah didapatkan oleh pekerja PT Yamaha, kemudian dalam PKB saat ini ada perubahan, ada downgrade. Itu hal yang sangat tidak kita harapkan, karena kita mengetahui bahwa perusahaan kita sampai saat ini bahkan masih sangat baik sekali kondisinya, sehingga bagi kami tidak ada alasan kemudian Omnibus Law dijadikan sebuah momentum untuk mendowngrade kesejahteraan kita. Begitu, Bung. Jadi harapan saya juga kepada kawan-kawan, kita supaya memiliki semangat yang sama. Bagaimanapun upaya di lapangan yang dilakukan oleh manajemen, apapun caranya, kita harus memiliki semangat yang sama bahwa kesejahteraan kita itu tidak boleh di downgrade. Itu, Bang. Baik kawan-kawan, ini tadi kita baru selesai menggali secara dalam, dan kesimpulan hari ini yang kita dapat adalah baik pengurus di tingkat PUK maupun anggota, semua berharap terhadap nanti PKB yang dirundingkan ini benar-benar terbebas dari Omnibus Law atau Ciptaker ya kawan-kawan ya. Betul. Ya, kita minta support dari teman-teman karena ini menjadi tolak ukur bagi pekerja-pekerja lain yang tentunya memiliki serikat di internalnya. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir di diskusi malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan benar-benar tercapai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.